Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di Diki Perdana Channel, catatan harian seorang pekerja migran. Halo saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, sesama pekerja Indonesia yang berada di luar negeri, dan para penonton channel ini, dimanapun kalian berada. Seharusnya pada hari ini, ketika video ini tayang, seharusnya jadwal kita tentang review taman. Tapi maaf, hari ini kita berbeda. Hari ini sesi curhat kita kembali hadir. Sebenarnya ada satu penyebab yang membuat saya melakukan ini. Ceritanya seperti ini. Ketika tadi saya pulang kerja, ada seorang teman saya, seorang mbak PMI juga, dia mengirim WA ke saya, meminta tolong, meminta waktu saya sebentar. Mbak ini mau menceritakan sesuatu. Ya, tak pikir ya oke lah. Akhirnya saya menemui mbak ini, dan ketika saya temui di taman, si mbak ini sudah dalam keadaan menangis. Saya bertanya ada apa. Ternyata si mbak ini mengeluhkan tentang keluarganya. Perlu teman-teman ketahui, saudaraku sekalian, si mbak ini adalah seorang janda beranak satu. Dia tinggal bersama ibunya dan kedua saudaranya. Di Indonesia ada ibunya, anaknya, dua saudaranya, dan anak dari saudaranya ini. Si mbak ini merasa lelah karena merasa bahwa dirinya seolah-olah dijadikan sebagai mesin penghasil uang oleh keluarganya yang ada di Indonesia. Dan yang perlu saudara ketahui, teman-teman ketahui, si mbak ini di Taiwan sudah hampir 11 tahun. Kenapa mbak ini merasa lelah? Karena si mbak ini harus bertanggung jawab. Satu, otomatis dia akan bertanggung jawab terhadap anaknya, terhadap hidup anaknya dan pendidikan sekolah anaknya. Yang kedua, dia harus bertanggung jawab kepada sekolah anak dari saudaranya yang tinggal serumah. Yang ketiga, dia harus bertanggung jawab terhadap hidup orang tuanya. Dan yang menyebalkan lagi, dia masih bertanggung jawab terhadap saudaranya. Tapi menurut si mbak ini sebenarnya dia mau mengambil ini semua, dia tidak masalah dengan ini semua, dia menerima dengan ikhlas atas hal ini semua. Tapi yang membuat si mbak ini merasa jengkel dan mbak ini merasa sedih adalah apa yang dia lakukan selama ini, apa yang dia perjuangkan dan apa yang telah dia korbankan, seolah-olah itu tidak ada artinya di mata rumahnya. Kenapa? Karena ketika ada masalah yang memerlukan mbak ini, otomatis masalah keluarga, masalah apa, si mbak ini selalu ada di depan. Dia yang membereskan semua masalah keluarganya. Sampai perkara bayar listrik pun si mbak ini membayarnya dari Taiwan. Tapi ketika ada sesuatu yang sekiranya hal itu hal menyenangkan, si mbak ini selalu tidak mendapat perhatian dari si keluarganya. Terlebih masalah hak-hak mbak ini terhadap kepemilikannya di rumah. Ketika si mbak ini mencoba mengkonfirmasi ke orang tuanya, seolah-olah orang tuanya tidak mau tidak mau peduli dengan hal itu semua, dengan alasan malu terhadap tetangga. Tapi kenapa rasa malu kepada tetangga ini timbul ketika si mbak ini meminta haknya?
Kenapa rasa malu ini tidak timbul ketika saudaranya tidak bekerja, ketika saudara anak dari saudara si Mbak ini dibiayai oleh Mbak ini. Kenapa ketika ada masalah harus Mbak ini yang di depan? Kenapa orang yang di rumah tidak malu terhadap tetangga? Tapi ketika Mbak ini mau meminta haknya, mau mengkonfirmasi haknya, mau memperjelas haknya, seolah yang di rumah itu merasa bahwa si Mbak ini tidak punya hak atas itu semua. Ketika Mbak ini mencoba mendesak untuk mengkonfirmasi dengan alasan yang di rumah, ngapain itu diurusi? Malu terhadap tetangga. Apakah iya keluarga yang di rumah lebih rela anaknya menderita, anaknya yang di Taiwan itu menderita daripada rasa malu oleh tetangga? Hal ini membuat saya teringat kembali beberapa minggu yang lalu ketika saya melihat sebuah podcast artis besar. Ada seorang artis perempuan di dalam podcast tersebut menyatakan bahwa dia menderita utang ratusan juta karena ulah dari ibu kandungnya. Awalnya saya berpikir mungkin si artis ini hanya mencoba untuk mencari sensasi, atau dia bermasalah terhadap ibunya, atau ibunya tidak mengizinkan dia melakukan sesuatu atau apa, sehingga dia mencoba untuk membela diri dengan mengatakan itu semua. Masa iya seorang ibu akan menjerumuskan anaknya dalam utang yang sebegitu besar? Tapi ternyata kejadian sore ini atas curhatan si Mbak ini membuat saya tersadar bahwa uang itu bisa membuat segalanya menjadi mungkin. Hal yang tidak layak dilakukan oleh seseorang pun akan mungkin bisa dilakukan. Hal yang tidak layak dipertontonkan pun akan menjadi layak untuk dipertontonkan. Mungkin saudara-saudaraku yang menjadi pekerja di manapun, seperti di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, entah lelaki atau perempuan, saya yakin saudaraku pernah mendengar ini semua, atau mungkin ada yang mengalami bahwa ketika kita di luar negeri ini sudah bekerja keras membanting tulang, keluarga, spesifikasi ini untuk orang tua yang di rumah seolah-olah hanya mau menikmati tanpa mau peduli. Karena apa? Karena ternyata hal ini memang banyak terjadi, teman-teman. Yang ingin saya utarakan adalah untuk kalian para orang tua, pedulilah terhadap anakmu yang ada di luar negeri. Dia juga anakmu. Dia juga darah dagingmu. Tolonglah dia. Ketika dia mempercayakan uang kepadamu, rawat uang itu. Manage lah uang itu dengan benar. Ketika si anakmu memberi uang kepadamu, ya pergunakan. Tapi ketika anakmu meminta tolong untuk kamu simpankan, tolong kamu simpan yang benar. Sebenarnya ini adalah grand plan kenapa saya membuat YouTube saya, mengupload video ke YouTube saya. Grand plan saya adalah, rencana besar saya adalah, sebenarnya saya ingin memberitakan segala sesuatu agar video saya ini mungkin suatu saat bisa dilihat oleh orang yang ada di Indonesia, ditonton. Jadi ketika
Orang yang di Indonesia yang memiliki anak atau memiliki istri atau memiliki suami atau saudara yang bekerja di luar negeri, kalian tidak berpikir seenaknya sendiri untuk menggunakan uang mereka. Itulah sebabnya saya menceritakan segala sesuatunya dengan kenyataan yang sebenarnya. Saya tidak menambah-nambahi, saya juga tidak mengurangi, bahwa Taiwan itu memang tidak seindah yang kita pikirkan dahulu, tidak seindah yang kalian angankan di Indonesia sana. Dan untuk para orang tua, tolong hargai anakmu, tolonglah anakmu. Anakmu tidak minta sesuatu yang lebih. Jika kamu ingin menolong anakmu, cukup berbijaklah untuk mengatur keuangan di rumah. Jangan pergunakan uang seenaknya. Itu adalah keringat dari anakmu yang siang malam bekerja. Apalagi anakmu perempuan yang di Taiwan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Apakah kamu tahu anakmu itu ketika orang lain belum bangun, dia sudah bangun, dia sudah masak, dia sudah membersihkan kamar mandi, dia sudah mencuci, dan dia tidurnya lebih dari tengah malam. Ketika kalian yang di rumah sudah tertidur, dia masih bekerja. Dan untuk saudara-saudaraku, siapapun yang melihat video ini, entah di Indonesia, entah di Hong Kong, entah di Taiwan, entah dimanapun kalian berada, tolong share video ini kepada orang tua yang memiliki anak yang bekerja di luar negeri, atau saat Anda punya tetangga yang anaknya bekerja di luar negeri, tolong berikan video ini, diperlihatkan video ini kepada mereka, agar mereka tahu bahwa anaknya itu tidak hidup senang di luar negeri. Dan untuk kalian para orang tua, ketika kalian mempergunakan uang anakmu dengan seenaknya, kalian jahat. Jangan bilang anakmu ketika tidak memberimu uang, anakmu menjadi anak durhaka. Karena kalian sebagai orang tua yang ketika tidak bisa mengatur keuangan, memanage keuangan anakmu dengan bijak, menghambur-hamburkan hasil kerja dari anakmu, kalian adalah orang tua durhaka. Dan untuk kalian para orang tua, jika kalian merasa sudah lama tidak berkomunikasi dengan anakmu, saat ini juga kalian ambil handphone kalian telepon atau kalian WhatsApp anak kalian, tanyakan kabar anak kalian, tanyakan dia sudah makan atau belum, tanyakan dia lagi ngapain. Karena perhatian kalian para orang tua untuk anak-anakmu itu adalah kekuatan untuk menghadapi hidup, kekuatan untuk menghadapi cobaan di luar negeri. Agar anakmu tetap merasa kuat, anakmu masih berharap dia akan segera pulang. Sekian, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.